videonya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika kelas 10, yaitu mengenai eksponen atau biasa disebut dengan perpangkatan. Oke, langsung saja. Yang akan pertama kita bahas dalam eksponen adalah konsep-konsep dasar mengenai sifat-sifat dari eksponen ini ya. Oke, nah sifat yang pertama ya, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika ada bilangan berpangkat dan konstantanya sama dikali, maka kita tinggal menjumlahkan saja bilangan pangkat tersebut ya. Contohnya misalkan nih, misalkan ada A pangkat 4 dikali A pangkat 5. Maka ini akan sama dengan A pangkat 4 ditambah 5, yaitu sama dengan A pangkat 9. Atau misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2,5, maka ini sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2,5 sama dengan 5 pangkat 4,5. Itu dia mengenai sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika ada bilangan berpangkat yang konstantanya sama dibagi, maka pangkatnya tersebut tinggal kita kurangkan saja. Contohnya di sini misalkan B pangkat 4 dibagi B pangkat min 5, itu akan sama dengan B pangkat 4 dikurang min 5. Oke, karena ini negatif dengan negatif berarti jadi positif ya. 4 tambah 5 adalah 9, maka sama dengan B pangkat 9. Atau misalkan lagi ada 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2, ini akan sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 2, atau 2 pangkat min 1. Inilah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika ada A pangkat min N, itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jika ada satu bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah pangkat negatif, maka untuk membuatnya positif kita tinggal jadikan dia penyebutnya. Jadi 1 per A pangkat N. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 4 pangkat min 1, maka ini akan sama dengan 1 per 4 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 4. Atau misalkan ada seperti ini, A pangkat 2 B pangkat min 3, maka ini akan sama dengan, oke, karena A di sini pangkatnya positif, berarti dia tetap jadi di atas ya. Oke, A pangkat 2 per, oke, karena ini adalah negatif, kita tinggal ubah dia menjadi positif dengan cara membuatnya menjadi penyebut. Itu jadi A pangkat 2 per B pangkat 3. Atau misalkan ada seperti ini lagi, A pangkat min 2 B pangkat min 3. Oke, karena kedua-duanya inilah bilangan berpangkat negatif, maka kita buat di bawah menjadi 1 per A pangkat 2 B pangkat 3. Atau misalkan lagi ada seperti ini, 5Y pangkat 2 min 2 itu akan sama dengan 5 per Y pangkat 2. Oke, inilah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jika ada seperti ini, A per B pangkat M, maka ini akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya misalkan ada bilangan 2 per 3 pangkat 2, ini akan sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, jadi 4 per 9. Sifat yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini akan sama dengan A pangkat M dikali N. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, tinggal kita kalikan saja bilangan pangkatnya tersebut. Atau misalkan seperti ini, 2 pangkat 3 pangkat min 2. Berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali min 2
Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 6. Atau bisa kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 6. Karena ini adalah bilangan pangkat negatif. Sifat yang keenam, jika A dikali B dipangkatkan dengan M, ini akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, contohnya misalkan, jika di sini ada A pangkat 3 dikali 2 pangkat 1, ini dipangkatkan lagi dengan 3, maka ini akan sama dengan, karena jika bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, seperti yang kita pelajari berumus pada konsep yang kelima, artinya tinggal kita kalikan ya. A pangkat 3 kali 3 dikali 2 pangkat 1 dikali 3. Maka akan sama dengan A pangkat 9 dikali 2 pangkat 3. Atau ini akan sama dengan 8 di A pangkat 9. 2 pangkat 3 kan adalah 8. Nah, berikutnya, sifat yang ketujuh, jika ada suatu bilangan berpangkat dan bilangan tersebut adalah pecahan, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Menjadi akar dari A pangkat M. Nah, kita ubah seperti ini ya, N-nya ke sini, M-nya sini. Contohnya misalkan ada bilangan B pangkat 3 per 4, maka ini akan sama dengan, kita lihat ya, N-nya akan menjadi akarnya di sini, akar 4, lalu di sinilah B pangkat 3. Atau misalkan A pangkat 1 per 2, ini akan sama dengan akar A. Karena 2 itu kan, akar itu artinya memang sudah di sini 2 ya, cuma tidak dituliskan. Jadi kalau misalkan di penyebut di sini 2, kita tidak usah tuliskan lagi. Cukup seperti ini aja. Seperti ini saja. Karena A-nya adalah pangkat 1, jadi nggak usah kita tulis juga ya. Sifat yang ke-9, jika 0 dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah 0. Nah, dengan syarat M ini, nilai M di sini harus lebih besar dari 0. Nah itu dia adik-adik konsep dasar mengenai eksponen, ada 9 sifatnya. Nah, kita akan menggunakan konsep-konsep dasar ini pada persamaan eksponen. Sekarang kita akan bahas soal-soal mengenai konsep dasar dari eksponen. Contohnya di sini kita sederhanakan bentuk berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita lihat sekarang untuk bilangan di depannya ya, sebelum kita ke berpangkat, 18 dengan 27. Nah, ini FPB-nya ini adalah 9 ya adik-adik. Kita buat sini 9. Artinya kita keluarkan nanti ya. Selanjutnya kita lihat yang sama adalah X ya. Yang sama di sini dengan di sini adalah X. Nah, di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 2. Kita ambil pangkat terkecil yaitu X pangkat 2. Berarti 9X pangkat 2. Berikutnya yang sama lagi adalah Y ya. Nah, yang paling kecil adalah sebelah sini Y pangkat 2. Artinya karena kita sudah keluarkan ini, nanti bilangan di sini kita bagikan ke sini. 18 dibagi 9 adalah 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ingat ya adik-adik, bilangan berpangkat jika dibagi jadi dikurang. 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti 2 X pangkat 1 ya, nggak usah kita tulis satunya. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2 adalah 1 ya. Berarti tidak usah kita tulis lagi. Selanjutnya ditambah. Nah, sekarang kita lihat sebelah sini. 27 dibagi 9 adalah 3. 3. Selanjutnya X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, 1 ya, berarti nggak usah kita tulis lagi. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2, tinggal kita kurangi ya, 3 dikurang 2 adalah 1, berarti 3Y. Per 3XY kuadrat. Nah, sekarang ini sudah bisa kita bagi adik-adik, 9 dibagi 3 ya, bisa dicoret. Di sini 3. Nah, karena ini sama-sama Y kuadrat, ini habis. Untuk X, karena di sini X-nya 2, di sini 1, ini habis, ini sisa 1 ya. Kita cari seperti itu aja. Maka menjadi 3X dikali 2X tambah 3Y. Atau misalkan boleh juga kita kalikan masuk ya. Nah, tapi udah seperti ini aja, ini adalah bentuk yang paling sederhananya. Atau mau dikalikan masuk juga boleh. 3X kali 2X adalah 6X kuadrat. 3X dikali 3Y adalah
9XY. Nah, ini adalah bentuk paling sederhananya. Sama seperti yang tadi, sekarang kita lihat ya, untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi ada pemisah, jadi kita melihatnya satu-satu dulu ya. Nah, sekarang untuk X, di sini ada X, di sini juga ada X, yang paling kecil adalah X pangkat 2 ya, berarti kita keluarkan X pangkat 2. Jadi kalau kita ingin mensederhanakan itu, kita keluarkan aja gitu ya. Selanjutnya untuk Y, di sini ada Y, di sini ada Y, yang paling kecil adalah Y pangkat 2, berarti kita keluarkan Y pangkat 2-nya. Nah, sekarang buka kurung, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 adalah X pangkat 1 ya. Berarti X, Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2 adalah 1, jadi nggak usah ditulis ya. Oke, dikurang, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 adalah 1, Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 adalah Y pangkat 1, berarti X kurang Y. Jadi kan ini kalau dikali masuk itu hasilnya sama seperti ini. Nih, X pangkat 3 dikali X kan adalah X pangkat 3 ya. Ya oke, Y pangkat 2. Nanti pasti sama gitu. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 Y pangkat 2 dikali Y adalah X pangkat 2 Y pangkat 3, ya kan? Oke, saya harap adik-adik nggak bingung ya. Oke, per X dikurangi. Sekarang kita lihat mana yang sama ini ya. Kita coret aja. Maka bentuk sederhananya adalah X pangkat 2 Y pangkat 2. Oke, nah adik-adik kalau misalkan ada seperti ini nih, A pangkat 3 dikali B pangkat 4, terus buka kurung, A pangkat 5 dikurang B pangkat 2. Nah, ini tinggal dikali masuk ya. Ini semua kita kali masuk ke sini, terus dikali masuk ke sini. Nah, contohnya A pangkat 3 B pangkat 4 dikali A pangkat 5, A nya yang sama kan, berarti A pangkat, tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya, 3 tambah 5 8, A pangkat 8 B pangkat 4. Nah, setelah itu ini kita kali masuk ke B pangkat 2, yang sama kan B nya, berarti 4 tambah 2 adalah 6, berarti A pangkat 3 B pangkat 6, gitu ya adik-adik untuk kali masuk. Oke, soal yang berikutnya kita sederhanakan bentuk berikut. Nah, kita lihat ya, A pangkat min 1 ditambah A pangkat min 2. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif, jika ingin kita ubah ke dalam bentuk positif, berarti kita jadikan dia pecahan ya. Oke, maka di sini kita ubah A pangkat 1 menjadi pecahan, yaitu sama dengan 1 per A pangkat 1 atau A ya, 1 per A. Jadi pangkatnya sudah jadi positif karena dia dalam bentuk pecahan dan dijadikan sebagai penyebut. Oke, ditambah 1 per A pangkat 2. Oke, selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu A pangkat 2. A pangkat 2 dibagi A adalah A kali 1A, tambah A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 1 kali 1 1. Jadi ini adalah bentuk sederhananya, A tambah 1 per A pangkat 2. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, nah adik-adik harus ingat ya, sifat yang seperti ini, A per B yang dipangkatkan dengan M itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, jadi bagian pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan gitu ya. Jadi ini akan sama dengan X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 2, Y pangkat min 2 dipangkatkan dengan min 2 per X pangkat min 2 pangkatkan dengan min 2, lalu Y pangkat 3 dipangkatkan dengan min 2. Ingat ya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan berarti kita kalikan aja pangkatnya, maka sama dengan 2 kali min 2 adalah min 4, maka X pangkat min 4, min 2 kali min 2 adalah 4, maka menjadi Y pangkat 4 per min 2 kali min 2 adalah 4, X pangkat 4, 3 kali min 2 adalah min 6, maka Y pangkat min 6. Oke, sekarang kita pindahkan yang berpangkat negatif ya. Kalau dia berada di atas kita jadikan di bawah, yang di bawah kita jadikan di atas. Maka sama dengan, oke, kita lihat ya, pangkat 6 ini pangkatnya negatif, agar positif kita naikkan ke atas menjadi Y pangkat 6 dikali Y pangkat 4. Oke, ini tetap ya karena sudah positif, per X pangkat 4. Oke, sekarang X pangkat min 4 nya kita pindahkan ke bawah menjadi X pangkat 4. Oke, jika bilangan berpangkat dikalikan berarti pangkatnya kita jumlahkan, sama dengan 6 tambah 4 10 ya, Y pangkat 10 per
X pangkat 8. Maka inilah bentuk paling sederhananya. Nah, itu dia adik-adik soal-soal mengenai konsep dasar dari eksponen. Di part 2 kita akan membahas mengenai persamaan eksponen ya, dimana persamaan eksponen ini lebih sering keluar baik di UTBK, UMUGM, SIMA UI maupun ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya.